Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari Angkatan 1 Kelompok 3, Latsar CPNS Golongan 2, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Riki Kasanova. Saya Anindya Kusuma Pudiastuti. Saya Niwayan Mariadnani. Baiklah, kami bertiga akan mendiskusikan tentang nilai-nilai akuntabilitas dan tentang anti korupsi. Sebelum untuk menilai, video yang telah kami persiapkan. Video ini tentang PNS yang terkena kasus pungli. Berikut ini adalah videonya. Tiga orang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon resmi ditetapkan sebagai tersangka pelaku pungutan liar. Dari ketiga orang tersebut, dua diantaranya merupakan aparatur sipil negara serta satu orang pegawai honorer. Penetapan tersangka dilakukan setelah petugas melakukan gelar perkara dengan hasil kesimpulan bahwa ketiganya terlibat langsung dalam praktek pungli pembuatan KTP elektronik. OTT di Dinas Dukcapil Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan oleh tim tindak saber pungli Provinsi Jawa Barat. Memang kemarin telah diamankan ada 3 SN dan 3 pegawai honorer dengan berserta barang bukti, belangko, formulir KTP, kemudian ada sejumlah uang kurang lebih 13 juta. Sebelumnya, tim saber pungli Provinsi Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan terhadap 6 orang pegawai yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon. Keenamnya diduga terlibat dalam pungutan liar pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. Dari hasil OTT tersebut, petugas menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 13 juta rupiah. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Nah, itulah tadi video tentang dua orang PNS yang melakukan pungli. Dua orang PNS ini bekerja di Dukcapil di salah satu kabupaten. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Kalau pendapat saya, seharusnya sebagai PNS, apalagi kita bekerja di pelayanan publik, tindakan yang dilakukan oknum PNS dan pegawai honor tersebut itu tidak sesuai dengan nilai akuntabilitas dan termasuk ke dalam korupsi ya, karena dia termasuk tidak jujur dan memanfaatkan keadaan yang ada. Mungkin dia menawarkan kesempatan karena mungkin dia ada di dalam, dia bisa membuat ektp dengan cepat, terus dia memanfaatkan keadaan supaya orang-orang yang membutuhkan atau ingin membuat KTP dengan cepat dipungut biaya. Padahal sebenarnya tanpa pemungutan biaya pun pembuatan KTP itu bisa cepat. Kalau menurut saya seperti itu. Ada yang mau ditambahkan lagi? Bagaimana Mbak Andin? Mbak Niwayan? Ya, terima kasih. Kalau pendapat saya dari video berita di atas menunjukkan pungli tersebut termasuk dalam pemerasan tindak pidana korupsi autogenik. Sama, saya setuju dengan pendapat dari Mbak Andin tadi. Tindakan tersebut bisa muncul mungkin karena adanya konflik kepentingan dari oknum PNS tersebut, karena adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pembuatan KTP elektronik. Selain itu, tindakan pungli juga menunjukkan diskresi atau adanya monopoli tanpa adanya akuntabilitas dan menyelewengkan nilai-nilai Pancasila, misalnya pada sila pertama.
Artinya kita melakukan pembohongan pada Tuhan. Pada sila kedua, kita menggunakan kekuasaan atau kedudukan demi diri sendiri dan orang lain menjadi rugi. Penyelewengan pada sila ketiga menghilangkan kepercayaan publik kepada PNS sebagai wakil dari pemerintah. Pada sila keempat, melakukan tindakan tidak baik dengan keputusan sendiri. Terakhir, pada sila kelima, menunjukkan ketidakadilan pemerintah, masyarakat, dan negara karena menggunakan sesuatu yang bukan merupakan haknya. Adapun cara-cara untuk mencegah tindakan buruk ini di kemudian hari, khususnya pada ASN, adalah memperbaiki kinerja melalui budaya integritas, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pendidikan atau pelatihan, ataupun dengan pemberian efek jera pada pelaku, misalnya dengan pemberian hukuman atau sanksi disiplin atau adanya ancaman pemecatan. Sekian. Saya menambahkan ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Wayan. Berarti kan dari nilai-nilai Pancasila yang harusnya bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari di dalam pekerjaan, di oknum tersebut dia tidak melakukan dengan baik karena dia satu tadi jelas dijelaskan dia nggak berbohong ya kepada Tuhan. Mungkin itu termasuk kejahatan yang kecil ya. Dia cuma mungkin pungutan liarnya satu orang dia ambil cuma berapa puluh ribu, tapi berapa orang yang dia lakukan pemungutan liar sampai 13 juta, dan dia ini kan maksudnya posisi masih di PNS yang bukan pelaksana ya, bukan seorang kepala atau yang mempunyai jabatan. Nah, dia masih di bagian yang sebagai seorang pelaksana aja dia udah nggak jujur, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut saya itu udah bibit-bibit yang harus dihilangkan, karena nanti kalau misalnya dibiarkan nanti bisa lebih buruk lagi ke depannya. Itu sih kalau ada saya tambahan dari saya seperti itu. Mas Riki gimana? Ada tambahan lain? Ya, jadi kalau menurut saya itu kan personal ya. Jadi ada masalah pada akuntabilitas personalnya. Kemudian ya kemungkinan tidak ada akuntabilitas, karena kalau ada akuntabilitas dalam akuntabilitas pada dirinya, itu bisa dia mencegah korupsi atau mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Karena fungsi dari akuntabilitas itu bisa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kemudian untuk mengontrol perannya dia. Kemudian untuk adanya kontrol, kemudian untuk efisiennya suatu pekerjaan dia dinilai dari akuntabilitas. Kemudian pada diri mereka itu tidak ada nilai-nilai anti korupsi. Tidak ada nilai anti korupsi karena itu kan salah satu pungli, itu salah satu bentuk korupsi yang merugikan masyarakat, juga merugikan lembaga. Karena mereka kan kerja sebagai pegawai negeri sipil yang di bawah pemerintah. Itu otomatis merusak citra pemerintah. Kemudian masyarakat yang dilayaninya jadi terganggu untuk untuk membuat keperluan KTP atau hal-hal yang lainnya. Bagaimana yang lain? Jadi dari hasil diskusi kita tadi, bagaimana untuk kesimpulannya? Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan, Mbak Anin atau Mbak Niwayan? Kalau kesimpulan dari saya, seharusnya seluruh pegawai negeri sipil itu lebih memperhatikan atau menerapkan ke dalam perilaku sehari-hari, dan walaupun di rumah atau di kantor, untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun, termasuk untuk pemungutan liar, pembuatan KTP, ataupun hal-hal lainnya. Karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai akuntabilitas dan nilai anti korupsi yang diterapkan di
masyarakat. Untuk kesimpulan dari Mbak Anin, kalau Mbak Niwayan gimana? Mbak Niwayan kesimpulannya dari video tadi tentang nilai-nilai akuntabilitas, kemudian tentang anti korupsi dari materi yang sudah kita dapat. Kalau dari saya, untuk mewujudkan akuntabilitas dapat dilakukan secara baik, maka diperlukan pribadi PNS yang salah satunya itu memiliki sifat atau jiwa anti korupsi. Ya, jadi kalau menurut saya dari video tersebut itu kan sudah mencoreng nilai-nilai akuntabilitas pada seorang PNS, kemudian anti korupsi tidak ada pada diri mereka. Itu bisa merusak citra lembaga yang mereka pimpin kalau mereka punya jabatan. Kemudian itu juga sebagai pelayan publik, dia merusak citra citra pelayan sebagai seorang pelayan publik. Kalau kita kan, kalau masyarakat memerlukan sesuatu, kita kan harus memberikan kemudahan. Sedangkan yang dalam video tadi itu bisa menyusahkan masyarakat. Jadi nilai-nilai akuntabilitas pada diri mereka itu tidak ada. Kemudian nilai anti korupsinya juga tidak ada karena pungli itu bagian daripada korupsi. Itu dapat dikenakan hukuman sebagai koruptor. Itu pendapat dari saya. Saya rasa itu kesimpulan kita pada hari ini, pada diskusi kita tentang nilai-nilai akuntabilitas pada seorang PNS dan anti korupsi serta sifat anti korupsi yang ada dalam video tadi. Ya, demikianlah hasil diskusi kita bertiga pada hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.